Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang hebat dan cerdas. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja bukan? Bertemu lagi dengan Bu Wiwin dalam video pembelajaran matematika kelas 6. Masih tentang operasi hitung bilangan bulat. Kalau minggu lalu kalian sudah belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, maka hari ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Anak-anak pasti masih ingat kan apa itu perkalian? Ya, benar sekali. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Seperti contoh berikut ini. Hitunglah perkalian berikut, 6 dikali 5. Nah, 6 dikali 5 itu artinya 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Hasilnya adalah 30. Jadi 6 kali 5 sama dengan 30. Ada 4 macam perkalian dalam bilangan bulat, yaitu perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif, kemudian perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif, yang ketiga perkalian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif, dan yang terakhir adalah perkalian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif. Penasaran hasilnya bagaimana? Yuk, mari kita simak selengkapnya. Yang pertama adalah perkalian bilangan positif dengan bilangan positif. Perhatikan contoh berikut ini. Di toko buah menjual buah apel dalam bentuk kemasan. Setiap kemasan berisi 15 buah apel. Benny membeli sebanyak 4 kemasan. Berapa banyak buah apel yang dibeli Benny? Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Apel yang dibeli Benny sama dengan 15 ditambah 15 ditambah 15 ditambah 15 atau 4 kali 15 sama dengan 60 buah. Nah, bilangan 4 dan 15 adalah bilangan bulat positif, menghasilkan bilangan bulat positif. Jadi kesimpulannya, bilangan bulat positif dikali bilangan bulat positif menghasilkan bilangan bulat positif juga. Yang kedua adalah perkalian bilangan positif dengan bilangan negatif. Perhatikan ilustrasi berikut. 3 dikali 4 sama dengan 12. Kemudian 3 dikali 3 sama dengan 9. 3 dikali 2 sama dengan 6. 3 dikali 1 sama dengan 3. 3 dikali 0 sama dengan 0. 3 dikali negatif 1 sama dengan negatif 3. Dan 3 kali negatif 2 sama dengan negatif 6. Kalau kita perhatikan, hasil kali bilangan-bilangan tersebut mempunyai pola selalu berkurang 3. Dari 12 hingga negatif 6. Sampai dengan 3 dikali negatif 2 sama dengan negatif 6. Bisa kita lihat ya, 3 adalah bilangan positif. Sedangkan negatif 2 adalah bilangan negatif dan menghasilkan negatif 6. Jadi, negatif 6 adalah bilangan negatif. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa bilangan bulat positif dikali bilangan bulat negatif menghasilkan bilangan bulat negatif. Sampai di sini mengerti ya anak-anak? Baiklah, kita lanjutkan ke yang ketiga, yaitu bilangan bulat negatif dikali dengan bilangan bulat positif. Perhatikan ilustrasi berikut. 3 dikali 4 sama dengan 12. 2 dikali 4 sama dengan 8. 1 dikali 4 sama dengan 4. 0 dikali 4 sama dengan 0. Negatif 1 dikali 4 sama dengan negatif 4. Negatif 2 dikali 4 sama dengan negatif 8. Bisa kita lihat ya, hasil dari perkalian tersebut selalu berkurang 4. Dan tibalah ke negatif 2 dikali 4 itu sama dengan negatif 8. Jadi negatif 2 adalah bilangan negatif, kemudian 4 bilangan positif menghasilkan bilangan negatif 8.
Dari sini bisa kita ambil kesimpulan ya bahwa perkalian bilangan bulat negatif dikali dengan bilangan bulat positif menghasilkan bilangan bulat negatif. Sekarang kita lanjut ke bagian perkalian yang terakhir, yaitu perkalian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif. Kita sudah mengetahui ya bahwa hasil dari perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif menghasilkan bilangan bulat negatif. Jadi perhatikan ilustrasi berikut ini. 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 6. 1 kali negatif 3 sama dengan negatif 3. 0 kali negatif 3 sama dengan 0. Negatif 1 kali negatif 3 sama dengan 3. Negatif 2 kali negatif 3 sama dengan 6. Nah, kalau kita perhatikan, hasil dari perkalian itu mempunyai pola bertambah 3, bertambah 3, bertambah 3, dan seterusnya. Dan ternyata kita sampai pada negatif 2 atau bilangan bulat negatif dikali negatif 3, yaitu juga bilangan negatif, itu menghasilkan angka 6 yang berupa bilangan positif. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa perkalian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif menghasilkan bilangan bulat positif. Sudah mengerti ya anak-anak dari mana asal kok bilangan negatif kali bilangan negatif sama dengan bilangan positif ya? Nah, kita sampai pada kesimpulan akhir ya, yaitu bahwa kalau bilangannya itu sama tandanya, baik itu positif kali positif atau negatif kali negatif, itu menghasilkan bilangan positif. Sebaliknya, kalau yang dikali itu tandanya tidak sama, pasti menghasilkan bilangan negatif. Baiklah, kita lanjut ke pembagian ya. Untuk pembagian bilangan bulat itu mempunyai aturan yang sama dengan perkalian bilangan bulat, di mana kalau pembagian itu berupa bilangan yang sama, maksudnya positif dengan positif atau negatif dengan negatif, menghasilkan bilangan positif. Dan juga kalau pembagiannya itu antara bilangan bulat negatif atau positif, atau sebaliknya bilangan positif dengan negatif, menghasilkan bilangan bulat negatif. Kok bisa demikian Bu Guru? Ya, karena kita tahu bahwa pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian. Coba perhatikan contoh-contoh berikut ini. 7 kali 2 sama dengan 14. Artinya 14 dibagi 2 sama dengan 7, atau 14 dibagi 7 sama dengan 2. 5 dikali negatif 4 sama dengan negatif 20. Artinya negatif 20 dibagi 5 sama dengan negatif 4. Atau negatif 20 dibagi negatif 4 sama dengan 5. Negatif 3 dikali 9 sama dengan negatif 27. Artinya negatif 27 dibagi negatif 3 sama dengan 9. Atau negatif 27 dibagi 9 sama dengan negatif 3. Yang terakhir, negatif 6 dikali negatif 7 sama dengan 42. Artinya 42 dibagi negatif 6 sama dengan negatif 7. Atau 42 dibagi negatif 7 sama dengan negatif 6. Dari contoh-contoh tersebut terlihat bahwa pembagian antar bilangan bulat positif serta pembagian antar bilangan bulat negatif menghasilkan bilangan bulat positif. Sementara itu, pembagian antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif atau sebaliknya menghasilkan bilangan bulat negatif. Jadi bisa diambil kesimpulan, pembagian dua bilangan bulat yang tandanya sama menghasilkan bilangan bulat positif. Kemudian sebaliknya, pembagian dua bilangan bulat yang tandanya beda menghasilkan bilangan bulat negatif. Sudah jelas ya anak-anak? Bu Guru harap kalian sudah mengerti apa yang Bu Guru jelaskan. Nah, sekarang waktunya kita berlatih.
Kerjakan soal-soal berikut ini dari nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian kalau sudah selesai, hasilnya dikumpulkan ke Bapak atau Bu Guru masing-masing. Kalau mengalami kesulitan, bisa bertanya ya kepada Bapak atau Ibu Guru di sekolah masing-masing. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.